Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain wa ba'du. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah. Jadi saya langsung to the point saja ya, karena waktunya singkat dan saya pun harus benar-benar bisa menyampaikan sesuatu yang Bapak Ibu langsung bisa jalani ya. Kenapa harus Bapak Ibu bisa langsung jalani? Karena ilmu apapun itu akan bermanfaat kalau Bapak Ibu praktekkan dan Bapak Ibu buktikan ya. Misalnya Bapak Ibu punya suatu resep, anggaplah resep kue. Bapak Ibu tahu resep kue itu enak atau tidak karena Bapak Ibu praktekkan dan buktikan kan. Dibuat, dipraktekkan, lalu dirasakan ini kuenya enak atau tidak. Ketika memang jadi enak, oh resepnya betul. Tapi kalau misalnya tidak enak, oh berarti resepnya salah. Kan begitu ya. Jadi intinya pembelajaran apapun yang nanti kita sampaikan itu harus dipraktekkan sampai nanti terbukti ya. Baik, sebelum ke sana saya mau tanya dulu. Saya tebak dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau tebakan saya salah, tolong bilang salah. Kalau benar, tolong bilang benar. Ya, betul atau tidak Bapak Ibu yang hadir di sini, itu cita-citanya cuma satu, bahagia dunia dan akhirat. Nah, ada yang lain? Oke, berarti tebakan saya benar ya? Jadi siapapun orangnya, termasuk saya, pasti menginginkan hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Pertanyaan kedua, kira-kira untuk bahagia itu mudah atau sulit? Sulit. Loh, kan kata-kata, coba santai aja. Kan tadi Bapak Ibu ingin bahagia dunia dan akhirat. Semua kan ingin Pak, betul? Berarti langkah yang kedua adalah nanti kan kita harus bertanya bagaimana caranya agar cita-cita kita tuh bahagia dunia dan akhirat itu terwujud, kan begitu kan? Berarti kita harus belajar langkah demi langkah, kan begitu? Nah, pertanyaan saya, tapi bagus itu jawabannya jujur. Kira-kira untuk bahagia itu mudah atau sulit tadi? Sulit, nggak apa-apa, sulit ya? Baik, sekarang tolong bantah pernyataan saya. Terus fungsinya Al-Quran itu untuk apa? Pedoman hidup. Iya, pedoman hidup supaya apa? Bahagia. Ayo. Nah terus kalau Bapak Ibu bilang sulit, Al-Qurannya kemana? Belum semua. Nah inilah Pak, Bu. Nggak apa-apa. Maksud saya itu kan kita akan berbicara sesuatu yang real saja ya. Orang semua ingin bahagia, tapi kenyataannya Bapak Ibu masih merasa kesulitan dalam menjalani supaya bahagia kan? Berarti di mana ini masalahnya? Kalau misalnya sudah mengerti masalahnya, tinggal baru langkah yang kedua. Terus langkahnya bagaimana? Akhirnya apa? Yang tadi saya bilang, resep apapun hasilnya harus bahagia. Nah, Allah menurunkan Al-Quran. Benar nggak Al-Quran ini sebenarnya resep untuk membuat kita bahagia? Kan begitu aja. Ya, kita mulai tadabbur Al-Quran ini surat 20 ayat 2. Silakan Pak. Surat 20 ayat 2. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Nah, jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita itu agar Nabi Muhammad hidupnya bahagia atau susah? Bahagia. Nah, tapi syaratnya harus apa? Mengikuti Al-Quran. Kan begitu aja kan Bapak Ibu ya? Jadi ternyata untuk bahagia itu mudah atau sulit? Mudah bagi yang mengikuti Al-Quran, sulit bagi yang mengikuti hawa nafsunya. Cuma itu aja Pak ya. Nah berarti tadi yang ngomong sulit itu mengikuti Al-Quran atau hawa nafsunya? Sejak dari kapan? Sudah dewasa. Ya? Nggak apa-apa. Jadi intinya sekarang yang harus kita kupas adalah bagaimana langkah supaya bahagia dengan mengikuti Al-Quran agar apa? Agar pertemuan yang singkat ini Bapak Ibu langsung praktekkan. Ya? Baik. Berarti langkahnya kita harus mengikuti Al-Quran. Ya? Al-Baqarah ayat 38. Silakan. Nanti kita bahas mengikuti itu apa, ya? Al-Baqarah ayat 38. Silakan. Bismillah. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Terus? Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku. Barang siapa mengikuti. Jadi Allah nyuruh apa Pak? Mengikuti. Mengikuti ya.
Baik, kalau mengikuti efeknya apa? Terus? Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi apa? Kalau kita mengikuti, Tidak rasa takut. cirinya itu ya, dan itu tidak bisa dibohongi. Barang siapa mengikuti, tidak ada rasa takut dan bersedih. Berarti petunjuknya sudah ada atau belum? Ya. Sudah. Nah, mohon maaf. Bapak Ibu tuh ketika diberikan ujian atau masalah oleh Allah, itu tuh mengikuti atau memikirkan? Memikirkan. Ngalor. Ya betul. Lah, padahal pertanyaannya, kalau Bapak Ibu masih memikirkan, berarti logikanya sebenarnya petunjuknya sudah ada atau belum? Kalau masih mikir? Belum, kalau masih mikir. Tapi kalau mengikuti, berarti harusnya sudah ada atau belum? Sudah. Nah, mohon maaf, Bapak Ibu selama ini tuh di dalam menjalani kehidupan mengikuti atau memikirkan? Lah, Mengikuti dan memikirkan. lah, terus petunjuknya buat apa? Kalau Bapak masih memikirkan, Ibu masih memikirkan, terus petunjuknya buat apa? Buat wacana. Masih dipahami berarti. Lah iya kan? Padahal Allah menyuruh kita mengikuti. Bapak Ibu malah masih memikirkan. Padahal petunjuknya sudah ada, tapi masih dipikirkan. Ini kan lucu ini jadinya. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tuh sadar nggak dalam menjalani hidup selama ini? Setengah Lo kan Allah nyuruh mengikuti bukan memikirkan, Pak. Kecuali Allah belum kasih petunjuk, silakan Bapak Ibu pikirkan. Tapi karena Allah sudah ngasih petunjuk, harusnya ya kita hargai, kita ikuti saja kan. Dan memang perintah Allah ikutilah gitu lah. Ya silakan dulu. Nggak paham ya nih Bapak Ibu? Jadi dari konsep awal saja Bapak Ibu saat menghadapi permasalahan atau ujian kehidupan, Bapak Ibu tuh jadi berpikir. Padahal maksud Allah tuh ikuti dulu petunjuknya. Nah pikiran ini dipakai untuk mengikuti petunjuk itu. akalnya. Jadi Bapak Ibu selama ini tuh mengikuti atau berpikir? Lo berpikir itu disuruh siapa? Ngalor. Nggak apa-apa, yang mau langsung aja nggak apa-apa. Penasaran nggak? Nggak, karena di sini konsekuensinya ini kesalahannya tuh di sini. Jadi orang sudah dikasih petunjuk malah mikir yang lain lagi. Mohon maaf ya, Bapak Ibu pasti kasih masalah. Biasanya yang pertama kali dipikirkan apa? Solusi, betul? Padahal pertanyaan kedua, memang di dalam Al-Quran kita disuruh cari solusi? Tidak. Nah, kok terus mikir solusi kemana? Pinteran kan. Sok tahu. Nah, inilah Bapak Ibu. Akhirnya sadar tidak sadar Bapak Ibu digiring dalam hal yang tidak mengikuti. Berpikir. Loh terus nanti pikiran buat apa? Pikiran itu dipakai untuk Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu kayaknya rasanya tadi coba sekali diulang di Al-Baqarah 38. Ya, Bapak itu berpikirnya di sini mengikuti petunjuk atau tidak gitu loh Pak. Bukan bagaimana jalan keluarnya. Coba. Sekali lagi Al-Baqarah 38. Kami berfirman, Langsung. turunlah kamu semua dari surga. Barang siapa ya? Maka barang siapa mengikuti petunjukku, Baik, Allah bilang pokoknya ikuti petunjuk Allah terus. tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menjalani ujian atau kehidupan yang selama ini Bapak jalani, kalau nanti ada rasa takut dan bersedih, nah baru mikir, oh, ini kayaknya saya nggak ngikuti petunjuk nih. Karena kalau mengikuti petunjuk itu Bapak Ibu tidak ada rasa takut dan bersedih. Mohon maaf, Bapak Ibu selama ini masih ada rasa takut dan bersedih? Berarti sebenarnya secara pikiran mengikuti atau kurang mengikuti? Kurang. Itu masalahnya. Jadi pikiran itu dipakai, kok saya khawatir ya? Kok saya bingung ya? Oh ini pasti kurang mengikuti. Gitu lah Bapak Ibu. Jadi fungsinya Al-Quran itu adalah memang petunjuk atau pedoman yang Bapak Ibu harus yakini. Berarti sekarang bagaimana langkah demi langkah, ini penting ya. Supaya pas nanti Bapak Ibu menghadapi semua ujian yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu mengikuti saja Al-Qurannya. Ikuti aja Pak tupoksinya gitu loh. Kayak saya kemarin dari Jakarta mau ke Purwokerto. Kalau saya nggak hafal jalannya, saya kan cuma buka Google Map. Saya ikuti aja langkah demi langkah dari Google Map-nya kan. Misalnya masuk Cikampek, terus Cipali, kan begitu saja. Kalau saya mengikuti istiqomah petunjuk itu, sampai nggak ke tujuan? Sampai. Jadi Al-Quran itu membimbing Bapak Ibu sampai ke tujuan apa. Jadi pas Allah nguji,
Kalau Bapak Ibu ngikuti Al-Quran, pasti sampai ke tujuan. Salah satunya masalah terselesaikan. 94 ayat 5 dan ayat 6. Ya. Kita diskusi ya, ini Bapak Ibu langsung ditanya aja kalau misalnya nanti penasaran. Nanti tinggal bagaimana langkah demi langkah. 94 ayat 5 dan ayat 6. Ya. Silakan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apa kata Allah? Nah, terus? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini tuh diikuti atau dipikirkan? Berarti nanti Allah tuh akan ngasih kesulitan, betul nggak ini? Bapak Ibu sudah mengalami? Nah, tapi Allah bilang bersama kesulitan akan ada kemudahan. Berarti nanti sesulit apapun muncul kemudahan nggak? Nah kalau begitu, berarti pas kesulitan itu Bapak Ibu tuh tetap tenang atau pusing? Boleh pusing? Tidak boleh. Boleh dikit-dikit lah. Nah, kalau nanti Bapak Ibu pusing, evaluasi lagi. Kok ini saya kok kayaknya kurang mengikuti ya? Padahal menurut petunjuknya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Berarti saat Bapak Ibu menjalani atau melangkah di dalam Al-Quran, pasti ada yang keliru atau misalnya yang tidak sesuai gitu loh Bapak Ibu. Jadi tugas kita tuh mengikuti petunjuk atau memikirkan permasalahan. Mengikuti petunjuk. Berarti tugas kita tuh menjalani hidup atau menyelesaikan masalah hidup. Menjalani. Betul? Baik, Bapak Ibu punya masalah ingin apa? Berarti tugas kita tuh menjalani hidup atau menyelesaikan masalah hidup. Berarti Bapak Ibu ikhtiar itu tujuannya menyelesaikan masalah atau menjalani masalah? Menjalani masalah. Ayo, silakan. Menjalani. Menjalani masalah sampai apa? Sampai selesai kalau mengikuti petunjuk. Gitu lah Bapak Ibu. Oke, saya sambil tunggu ya. Ini saya mau langsung masuk ke metodologinya. Langsung Bapak Ibu nanti jalani dan langsung Bapak Ibu buktikan ya. Benar nggak kalau kita mengikuti petunjuk, maka masalah apapun itu harusnya terselesaikan dengan mudah, gitu loh. Ya. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengikuti petunjuk, mau seperti apapun ikhtiarnya, tentu tidak akan bisa selesai Bapak Ibu. Nah, saya takutnya bertahun-tahun Bapak Ibu Al-Quran sudah ada, ya. Dan Allah sudah jamin bahwa bersama kesulitan itu akan ada kemudahan, tapi kenyataannya Bapak Ibu masih sulit di dalam menjalani permasalahan. Ya, ini yang menjadi masalah. Jadi yang menjadi masalah itu bukan masalahnya. Yang menjadi masalah itu Bapak Ibu tidak mengikuti atau kurang mengikuti petunjuk yang sudah Allah sampaikan. Seperti misalnya kalau saya mau buat teh manis, petunjuknya adalah siapkan air, gula, dan teh. Terus Bapak Ibu buat tapi pakai garam. Mau diaduk berapa ribu kali pun, asin atau manis? Nah, takutnya begitu. Bapak Ibu tahunya masalah itu harusnya ada kemudahan, karena salah praktek, salah resep, akhirnya jadi sulit terus dalam menyelesaikan masalah hidup. Kan takutnya begitu nantinya. Padahal masalah itu mudah, dibuat jadi sulit. Dan memang manusia itu kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Ya, makanya kita akan diskusi langsung dengan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Angkat tangan saja nanti, dipotong saja nggak apa-apa. Jadi saya misalnya di tengah-tengah, loh Ustaz masalah saya kok berat dan lain-lainnya begitu ya. Karena saya inginnya orang itu semakin menjalani Al-Quran harusnya sudah punya namanya tolak ukur Pak. Tadi tolak ukurnya apa? Tidak ada rasa takut dan tidak bersedih atau khawatir. Harusnya begitu. Yang benar itu begitu. Ya, kalau sekarang saya masih khawatir dengan masalah saya, masih bingung dengan permasalahan yang dihadapi, ini ada yang salah berarti. Ya, jadi yang salah itu bukan ujiannya ya Bapak Ibu ya. Yang salah itu kita mungkin kurang mengikuti petunjuk. Baik, bisa kita mulai ya? Baik. Jadi menurut petunjuk, ketika Bapak Ibu diberikan masalah, langkah yang pertama itu apa? Menerima. Memang semudah itu. Nah, ayo, kan Bapak Ibu semua akan diuji oleh Allah ya? Suka nggak suka ya, terima tidak terima. Baik, pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, kita tuh menjalani hidup tuh semakin lama semakin ringan atau semakin berat? Semakin ringan atau semakin berat? 84 ayat 19, silakan. Ya, kalau semakin berat ya sudah nggak apa-apa, memang harus begitu Pak. Surat 84, Insya ayat 19.
Sungguh akan kami jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Nah, ngerti ya? Jadi Bapak Ibu tuh semakin lama menjalani kehidupan akan semakin berat, meningkat. Maka di 20-nya apa? Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Berarti tujuannya Allah menambah beban hidup kita, meningkatkan kualitas atau meningkatkan bobot ujian itu untuk apa? Beriman. Untuk beriman. Betul ya? Nah, berarti orang itu nanti ketika diberikan masalah, itu tuh fokus kepada masalahnya atau fokus meningkatkan keimanan? Jadi masalah itu sebagai sarana meningkatkan keimanan atau sebagai sarana untuk menjadi penderitaan buat kita? Betul ya? Berarti kalau ibu bapak diberikan masalah malah menderita, salah atau benar? Nah, Bapak Ibu selama ini gimana, salah atau benar? Loh, ini dewasa semua loh ini Pak. Oke. Jadi sadari dulu ya, bahwa semua manusia suka tidak suka, terima tidak terima akan selalu meningkat permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi. Suka tidak suka Pak. Dan kita tidak akan bisa menolaknya. Kenapa kita tidak bisa menolaknya? Allah sudah berfirman di surat 6 ayat 134. Ya. Kita lihat aja. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyadari ini, oh berarti tinggal bagaimana lah yang harus dilakukan. Surat 6 ayat 134. Silakan. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu tidak mampu menolaknya. Apa yang akan dijadikan oleh Allah kepada kita? Salah satunya ujian, ya, pasti datang dan tidak mampu menolaknya. Berarti tidak ada orang yang bisa menolak soal ujian ya? Kalau tidak bisa ditolak, berarti pilihannya apa? Mengikuti, menerima. Berarti mau sulit mau mudah harus diterima? Betul? Cirinya orang sudah menerima apa? Ikhlas. Gini. Suami galak tuh masalah nggak secara umum? Ya secara umum ya. Kalau bisa menerima? Tidak. Berarti cirinya orang menerima apa? Bukan. Suami galak itu masalah atau tidak secara umum? Masalah. Kalau bisa menerima? Tidak masalah. Berarti cirinya orang menerima apa? Ikhlas. Sudah tidak merasa masalah. Kalau sudah tidak merasa masalah berarti ada tapinya nggak? Tidak. Jadi Bapak Ibu kalau sudah menerima itu pasti nggak pakai tapi komanya. Saya udah nerima Ustaz tapi ya enggak, gitu loh. Ngerti nggak ini? Jadi kalau kita sudah menerima itu pasti tidak merasa masalah dengan ujian yang dihadapi. Misalnya sakit, atau misalnya anak nggak lulus ujian, atau hutang belum lunas. Secara umum masalah nggak ini? Secara umum. Berarti kalau Bapak Ibu masih merasa bermasalah itu menerima atau tidak? Tidak menerima. Kalau tidak menerima berarti belum sesuai dengan petunjuk, kan gitu aja sebenarnya. Ngerti nggak nih Bapak Ibu nih? Jadi langkah yang pertama, kalau Bapak Ibu ingin menyelesaikan ujian adalah berarti harus Menerima. cirinya apa? Sudah tidak menganggap itu sebagai masalah, tapi sebagai apa? Sarana untuk meningkatkan keimanan. Kan gitu logika berpikirnya. Ayo, setuju ini? Berarti kalau Bapak Ibu selama ini masih menganggap masalah, salah atau benar? Salah. Makanya jadi sulit masalahnya selesai. Karena Allah tahu Bapak Ibu belum menerima. Padahal mohon maaf ya, ujian apapun ketika kita dulu aja sekolah, itu tuh bisa lulus, syarat mutlaknya apa? Diterima dulu soalnya kan? Loh kalau nggak terima soal gimana mau lulus? Nah, mau ngerjain kan harus diterima dulu kan? Atau Bapak Ibu ingin lulus ujian tapi nggak terima soal, begitu? Lah kan nggak bisa, gitu loh. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi mau berat mau tidak, langkah yang pertama itu Bapak Ibu harus menerima. Cirinya adalah Bapak Ibu tidak merasa bermasalah dengan ujian yang dihadapi. Tinggal bagaimana caranya kan? Nah, kenapa harusnya ujian itu bukan masalah? Ya. Kenapa harusnya ujian, ya, kejadian apapun yang Allah timpakan kepada kita harusnya bukan masalah? Kenapa? Ini udah sarapan ini? Ayo, nggak biar enak diskusinya gitu loh Pak.
Kenapa harusnya setiap ujian yang menimpa kita harusnya itu bukan masalah? Kenapa? Padahal kenyataannya masalah enggak? Kan kenyataannya masalah. Padahal logikanya kenapa harusnya ujian yang menimpa kita itu harusnya bukan masalah? Kenapa? Karena ada petunjuk yang untuk menyelesaikan. Ujian untuk meningkatkan iman. Oke. Ada lagi nggak? Loh, ini baru atau gimana? Enggak kan? Enggak. Lanjut. Saya ulang. Kenapa ujian atau kejadian apapun yang menimpa kita harusnya bukan masalah itu kenapa? Petunjuk untuk menyelesaikannya udah ada. Ya, kan tadi saya bilang kalau itu kan nanti ada yang mengikuti, ada yang tidak. Maksud saya tuh ini saya nanya dulu ujiannya. Kenapa ujian? Oh ya Pak, geser dulu Pak katanya. Nah, silakan. Oh biar sama semua. Ya udah saya tunggu sebentar ya. Ini prinsip dulu ya Pak ya. Nanti Bapak Ibu tinggal ngikuti petunjuknya, insya Allah masalah apapun harusnya terselesaikan. Ya. Karena buat saya yang paling urgent sekarang ini adalah ilmu penyelesaian masalah ya. Silakan. Oke. Ini penting sekali ya Bapak Ibu biar Bapak Ibu memahami. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu paham, tinggal nanti prakteknya bagaimana, ya. Baik. Jadi saya ulang lagi ya. Pertanyaan saya Bapak Ibu sebelum masuk langkah di belakang, kenapa ya? Bahwa sebenarnya ujian atau kejadian yang menimpa diri kita itu harusnya bukan masalah, tapi kenyataannya orang menganggap masalah. Misalnya nggak punya anak, suami nggak pulang-pulang, istri cerewet, itu kan secara masalah ya. Padahal harusnya kan bukan masalah. Tapi kenapa kenyataannya manusia saat menerima kejadian itu dari Allah selalu menganggap masalah? Padahal itu bukan masalah. Makanya pertanyaan saya, sebenarnya kejadian yang menimpa diri kita itu sebenarnya masalah atau bukan? Kalau bukan, apa alasannya? Kalau masalah, apa alasannya? Kan begitu aja. Ya, kenapa setiap permasalahan atau ujian yang menimpa diri kita tuh harusnya bukan masalah? Iya. Karena kita udah menerima, karena Allah mau, karena kita mau ini keimanan kita. Baik, kan sebenarnya jawaban-jawaban yang tadi Bapak Ibu sampaikan itu kan nggak perlu pakai ayat pun udah sadar dalam dirinya. Lah berarti kalau orang dikasih masalah menderita itu salah atau benar? Salah. Terus kenyataannya? Loh, kesadaran menjawabnya betul, tapi kenapa pas prakteknya kok jadi nggak sama gitu loh? Nah, antara teori yang Bapak Ibu pelajari, kenapa tidak sama dengan kenyataan yang Bapak Ibu hadapi? Kenapa? Ini loh Bapak Ibu, ngerti nggak? Berarti kan ada sesuatu yang salah, yang harusnya Bapak Ibu sadari, dan itu Bapak Ibu yang bisa jawab gitu. Oke, saya ulang ya. Kenapa sebenarnya kejadian yang menimpa diri kita itu bukan masalah? Ya, kalau masih menganggap masalah, berarti Bapak Ibu belum sadar. Mudah-mudahan sekarang Bapak Ibu sadar, ya. Baik. Surat 10 ayat 107. Surat 10 ayat 107. Ya. Saya takutnya Bapak Ibu nggak sadar selama ini menjalani hidup. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, permasalahan, ujian kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya, menyelesaikannya kecuali Allah. Berarti yang bisa menyelesaikan siapa? Allah. Yang bisa menyelesaikan siapa? Allah. Pak ini baca lagi. Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Berarti yang menyelesaikan siapa? Allah. Hanya. Kenapa saya harus pakai hanya? Kalau ibu jawab Allah saja, berarti ada yang lain nggak? Tapi kalau saya bilang hanya, ada yang lain nggak? Berarti nanti yang menyelesaikan ujian itu menurut surat 10 ayat 107 itu siapa? Ibu tahu yang akan menyelesaikan masalah kita itu Allah. Ibu tahu yang akan menyelesaikan masalah kita itu Allah. Lalu terus kenapa ibu merasa bermasalah? Ego apa ya Ustaz? Loh, bukan, saya ulang. Kita punya masalah. Terus Allah bilang yang akan menyelesaikan masalah adalah Allah. Bapak Ibu tahu ini? Kalau yang akan menyelesaikan masalah itu Allah, terus kenapa Bapak Ibu bermasalah? Sombong. Sok tahu. Nggak, kecuali Bapak Ibu disuruh menyelesaikan.
Kalau disuruh menyelesaikan, kita tidak selesai, baru masalah. Ini kan yang akan menyelesaikan Allah. Tahu ini? Menurut ayatnya tahu? Kalau memang nanti Allah yang akan menyelesaikan, kenapa Bapak Ibu bermasalah? Karena ada seton. Berarti, saya ulang ya, berarti benar nggak Bapak Ibu diberikan masalah itu karena Bapak Ibu berpikirnya seakan-akan Bapak Ibu yang akan menyelesaikan. Nah, pikiran itu dari kapan? Loh, kan yang akan menyelesaikan Allah, Pak. Sekali lagi Pak dibaca, coba. Nah, di sini dulu ternyata pola berpikirnya jadi salah, Pak. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Berarti nanti yang akan menyelesaikan masalah kita siapa? Loh, kalau memang Allah yang menyelesaikan, kenapa Bapak Ibu yang jadi bermasalah? Partisipasi begitu. Kalau ini melampaui. Loh, makanya saya bilang ikuti dulu petunjuknya apa. Jadi saya ulang ya. Jadi yang menyelesaikan masalah siapa? Allah. Nah, kalau yang menyelesaikan masalah Allah, berarti kan tinggal fokus kita itu. Ketika kita ikhtiar, itu bagaimana dengan ikhtiar kita menyelesaikan masalah, atau bagaimana supaya Allah menyelesaikan? Nah, selama ini Bapak Ibu ikhtiar itu fokusnya bagaimana menyelesaikan masalah atau bagaimana supaya Allah menyelesaikan? Biasanya fokusnya. Nah, Bapak Ibu ngikutin siapa? Lah, terus petunjuk Al-Qur'annya buat apa? Masih muter-muter. Padahal ini saya yakin udah di atas 25 semua. 2 kali. Lah itu loh Pak. Jadi dari konsep awal saja ternyata Bapak Ibu udah salah memahami gitu loh. Kan di sini Allah yang akan menyelesaikan. Loh, terus kenapa Bapak Ibu merasa berat? Berarti kalau berat itu Bapak Ibu seakan-akan Bapak Ibu yang akan menyelesaikan. Kalau berat loh ini. Tapi kalau tidak berarti Bapak Ibu sadar, oh kan Allah yang menyelesaikan. Tinggal sekarang bagaimana caranya supaya Allah mau menyelesaikan. Kenapa jadi Bapak Ibu yang ingin menyelesaikan? Nah, enggak, saya takutnya pikiran ini sudah dibawa selama bertahun-tahun selama Bapak Ibu hidup. Loh, kalau Allah yang menyelesaikan, terus Bapak Ibu pusing itu kenapa? Kepintaran. Enggak, kan nanti Allah yang ngasih, Allah yang menyelesaikan. Lah terus Bapak Ibu merasa berat tuh, berat mikirin apa? Lah kan itu Allah yang menyelesaikan. Nah, tinggal makanya segera. Berarti fokus ikhtiar kita bagaimana supaya Allah mau menyelesaikan. Kenapa jadi Bapak Ibu yang ingin menyelesaikan? Kok masih bingung ini? Paham ya? Jadi fokus kita itu bukan bagaimana ikhtiar kita untuk menyelesaikan masalah. Fokus kita itu bagaimana supaya Allah mau menyelesaikan masalah kita. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Jadi di sini tuh hanya dulu. Berarti ketika ibu sakit, yang dipikiran pertama apa? Dokter atau hanya Allah dulu? Hanya Allah dulu. Misalnya, ya Allah, tolong tunjukkan dokter yang mana yang bisa membimbing saya untuk menyelesaikan masalah saya, terutama khususnya sakit. Nanti secara sadar tidak sadar Allah gerakan, oh kayaknya ke dokter ini, nanti itu. Atau ibu pas punya masalah tuh langsung fokus solusinya atau ingat Allah dulu biasanya? Nah, sudahlah, saya udah tahu jawabannya kayaknya. Makanya saya ulang dulu. Coba satu lagi Pak, di surat 6 ayat 17. Ya. Biar Bapak Ibu paham dulu langkahnya ya. Jadi jangan salah, jangan nabrak-nabrak gitu loh. Dan jika Allah menimpakan Ini suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Selain, kecuali, kan semua Allah yang menyelesaikan kan. Nah, tinggal sekarang kesadaran ini tuh selama ini tertanam nggak dalam pikiran Bapak Ibu selama ini? Berarti kalau nanti Bapak Ibu punya masalah, apa yang dipikiran pertama kali? Allah. Hanya Allah. Berarti tugas berikutnya adalah gimana nih caranya biar Allah mau menyelesaikan. Kan begitu aja sebenarnya Bapak Ibu. Paham ini? Mengerti ini? Oke, kalau mengerti baru kita masuk langkah berikutnya. Jadi Bapak Ibu sadar dulu ya, yang akan menyelesaikan semua ujian yang Bapak Ibu hadapi tetap Allah.
Tinggal fokusnya ikhtiar yang kita lakukan tuh bagaimana. Sakit tetap ke dokter, tapi dengan pikiran hanya Allah yang bisa menyembuhkan, bukan dokternya. Karena rasa bergantung ini akhirnya digeser ke sana, Pak. Ngerti? Oke, sekarang bagaimana supaya Allah mau menyelesaikan? Ya, ini saya sering sampaikan ayatnya, tapi saya perdalam dalam poin-poinnya. Kita pakai yang banyak sebenarnya, tapi kita pakai yang surat Al-Baqarah 45 saja. Ya, coba. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus, Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. jadi kalau Allah mau menolong atau menyelesaikan, langkah yang pertama Allah inginkan apa? Coba sekali lagi baca, Pak. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Stop dulu. Jadi yang pertama diinginkan Allah apa? Baca lagi. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang pertama Allah inginkan apa? Sabar. Mohon. Baca lagi. Dan mohonlah Jadi yang pertolongan- pertama apa? Coba saya mau bertanya, adabnya orang mohon itu, ya, adabnya orang mohon itu tuh kalau tidak dikasih, masalah nggak kalau mohon? Tidak. Mohon, kalau mohon. Misalnya saya mohon, Pak, tolong bantu saya dong, misalnya kasih uang. Itu kan saya mohon. Bapak mau ngasih atau tidak, masalah nggak kalau buat hanya mohon? Tidak. Kenapa? Ya karena Hanya mohon. mohon. Betul ya? Jadi adab yang pertama kita tuh harus mohon. Pertanyaan saya, mohon maaf, tolong jawab jujur. Bapak Ibu selama ini tuh mohon atau maksa? Maksa. Banyak maksa ya. Maksa kudu. Kudu wajib. Jadi dari situ saja Bapak Ibu tidak mengundang Allah menolong masalah kita. Tugas kita tuh cuma mohon. Mohon tuh kalau dikasih ya alhamdulillah, tidak dikasih nggak apa-apa kan? Nah, mohon maaf selama ini Bapak itu mohon atau maksa? Kira-kira menurut Bapak Ibu maksa Allah tuh akhlaknya baik atau kurang ajar? Ajar. Terus selama ini Bapak Ibu mohon atau maksa? Maksa. Tapi ingin ditolong, Iya. tapi kurang ajar. Maksa. Dan memang setan inginnya Bapak Ibu maksa. Setan inginnya begitu, biar adab akhlak Bapak Ibu kepada Allah nggak masuk. Akhirnya apa? Muncullah kata-kata, Ustadz saya sudah sholat, sudah sabar, tapi kenapa ya Allah nggak belum mengabulkan doa saya? Saya sudah berdoa di Mekah, di mana, tapi tetap nggak dikabulkan. Itu tuh sifat orang mohon atau maksa? Maka Allah tidak akan kabulkan. Jadi langkah yang pertama, perbaiki akhlak Bapak Ibu ketika memang Bapak Ibu memohon kepada Allah. Sudah berapa tahun maksa Allah? Tugas kita tuh mohon, dan silakan boleh mohon, itu bebas kok. Tapi kalau sudah ke arah maksa, itu yang menjadi masalah. Ya, ingat. Jadi Allah memang nyuruh kita apa? Mohon. Kenapa Allah nyuruh kita mohon atau berdoa? Kenapa? Hamba. Baik, 40 ayat 60. Ini dasarnya. Ibu tuh harus mohon langsung kepada Allah tuh di sini. Ya. Ya, surat 40 ayat 60. Silakan. Ya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan Syaratnya bagimu. mohon ya, jangan maksa ya. Syaratnya itu. Terus Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka. kenapa Allah nyuruh kita mohon? Kenapa Allah nyuruh kita berdoa? Sekali lagi. Sesungguhnya orang-orang sombong tidak mau menyembahku. Orang sombong tuh mohon atau tidak? Berdoa atau tidak? Jadi Bapak Ibu wajib memohon berdoa kepada Allah. Kenapa kita harus mohon berdoa kepada Allah? Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau hanya Allah yang bisa, terus kita sombong, lucu nggak kita itu? Jadi orang sombong tuh wajar atau lucu? Bapak Ibu selama ini lucu atau wajar? Bapaknya ini Bapak Ibu.
Jadi memang mohon berdoa itu disuruh Allah, suka tidak suka Bapak Ibu harus melakukan itu, ya. Tapi sifat orang mohon itu mau dikasih silahkan, nggak dikasih pun ya nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu wajib memohon, itu loh kata kuncinya, Pak. Ngerti ya? Jadi langkah yang pertama kita harus apa? Mohon. Minta tolong karena hanya Allah yang bisa menolong. Kan begitu aja sebenarnya. Ya? Ini nanti dipraktekkan ya, benar nggak nanti masalahnya selesaikan gitu kan? Bapak Ibu punya masalah semua ini kan? Dan nggak bisa ditolak juga kan? Nah, nanti tolong dipraktekkan ya. Jadi munculkan sikap memohon. Tinggal nanti bagaimana memohon agar mudah dikabulkan, kan itu yang nanti dikupas. Biar nanti Bapak Ibu langsung bisa menjalani. Oke, sekarang setelah memohon, coba baca lagi. Mohonlah. Al-Baqarah 45. Maaf. Iya kan tadi kan belum selesai gitu. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus? Dan sholat itu sungguh berat Coba sekali lagi. Mohonlah pertolongan Allah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar. Jadi mohon tadi ngerti ya? Awas, rasa hati kita jangan sampai ada rasa paksa, Pak. Tapi mohon boleh nggak setiap hari? Boleh. Allah senang ke permohonan orang beriman itu senang. Jadi jangan lelah ya, tetap istiqomah, tetap memohon ya. Nah, mohonlah dengan apa? Sabar. Kenapa harus sabar? Tunggu giliran. Nah, jadi mau belum dikabulkan pun tetap harus mohon nggak? Boleh putus asa? Kalau putus asa sabar atau enggak? Enggak. Baik, sekarang pertanyaan saya. Mohonlah pertolongan dengan sabar. Jadi kenapa kita harus sabar? Satu, kita tidak tahu kapan dikabulkan, betul? Tapi kita yakin nggak Allah akan mengabulkan? Yakin. Ya sudah kalau yakin. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu punya masalah, terus Bapak Ibu sabar, kira-kira jadi masalah nggak? Berarti orang bermasalah itu karena tidak sabar atau karena masalahnya? Kenapa Bapak Ibu tidak sabar? Nafsu. Lah, paham nggak ini? Jadi kalau Bapak Ibu sudah sabar, kira-kira bermasalah nggak? Berarti orang bermasalah itu karena masalahnya atau karena nggak sabar? Padahal sabar perintah Allah atau bukan? Terus kenapa Bapak Ibu nggak menjalani? Hilang, setan. Setan lagi. Yaudah, saya buka nih. Setan bilang apa sama Bapak Ibu ya? 59 ayat 16. Setan itu bilang apa? Ya? 59 ayat 16. Apa kata setan? Biar Bapak Ibu nanti tahu setan itu akan ngomong apa. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan. Apa? Ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Nah, setan ngapain? Berlepas diri itu apa? Cuci tangan kan? Oh, saya nggak gitu-gituan. Terus? Karena sesungguhnya aku takut kepada Allah. Setan aja takut kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu nggak takut? Melebihi setan. Mbahnya ya. Loh. Jadi nanti Ibu kan nyalain setan. Setan bilang, loh itu kan urusan kamu. Saya kan cuma bisiki. Pertanyaannya, kenapa Ibu mengikuti? Ibu tahu nggak setan itu penipu? Nah, terus kenapa ditipu terus? Nah, loh Ibu tahu setan penipu. Terus kenapa ketipu terus? Lemahnya iman kalian. Baik, atau saya ulang. Kira-kira nanti Allah tuh menyalahkan kita atau menyalahkan setan? Kenapa nggak menyalahkan setan? Oh, setan udah salah kok ngapain disalahin lagi kan? Yang Allah bilang kamu yang salah. Kenapa kamu mengikuti setan? Jadi yang setan siapa? Wah. Setan yang lebih bahaya. Saya ulang lagi. Jadi setelah mohon Allah nyuruh apa? Sabar. Mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Secara umum sabar itu sulit atau mudah? Sulit. Yang sulit itu di mana? Ayo.
Lamanya. Ya. Loh, Allah buat lama tuh biar Bapak Ibu sabar atau tidak sabar? Sabar. Berarti kalau memang Ibu ingin sabar, benar nggak harus dibuat lama? Jangan kelamaan. Nah, Udah nggak tahan. lah bukan. Nah ini loh saya bilang, kan tadi saya ulang, kalau Bapak Ibu menghadapi masalah, ya masalah hidup ya, terus Bapak Ibu sudah sabar misalnya, kira-kira masalah itu jadi masalah nggak? Nah berarti bermasalah itu gara-gara masalahnya atau gara-gara tidak sabar? Berarti kalau Bapak Ibu ingin tidak selalu menjadi masalah, berarti Bapak Ibu harus apa? Karena masalah nggak bisa ditolak, betul? Dan masalah pun kita nggak tahu kapan selesainya. Berarti sebenarnya Allah maksa kita untuk sabar nggak? Tujuan Allah maksa kita buat sabar itu sebenarnya untuk apa? Cepat selesai. Nah, 25 ayat 75. Jadi dari sini saja terbolak-balik cara berpikirnya. Surat Al-Furqan ayat 75. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga Ada golongan yang diberi balasan tempat paling tinggi dalam surga apa? atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Jadi Bapak Ibu Allah nyuruh sabar itu, maksa-maksa Bapak Ibu biar Bapak Ibu apa? Tujuan Bapak Ibu hidup tuh ingin apa? Nah berarti benar dong Bapak Ibu punya masalah disuruh sabar kan? Tapi Bapak Ibu nggak mau, tapi ingin masuk surga. Nggak mau sabar, tapi ingin masuk surga. Buat surga sendiri. Jadi hasil akhir itu kesabaran atau masalah selesai? Benar, Bapak Ibu fokusnya selama ini ikhtiar itu untuk menyelesaikan masalah atau untuk menjadi sabar? Jangan masalah. Jadi nggak peduli sabar tidak sabar nggak peduli. Yang penting masalah selesai begitu. Selama ini. Ya, tapi ingin masuk surga. Ya. Ada nggak ayatnya orang masuk surga itu karena menyelesaikan masalah? Yang ada ayatnya apa? Orang sabar masuk surga. Jadi sebenarnya kita ikhtiar itu untuk menjadi sabar atau masuk surga? Kita ikhtiar itu untuk menjadi sabar atau untuk menyelesaikan masalah? Benar? Berarti harusnya kalau ingin jadi sabar, lama selesainya atau cepat selesainya? Lama. Nah, Bapak Ibu punya masalah ingin apa? Selesai. Cepet balik. Nah tinggal sekarang bagaimana cara mudahnya kan begitu kan? Agar kita bisa bersabar dengan benar, masalah kita terselesaikan kan? Karena Allah janji kepada orang-orang yang sabar masalahnya terselesaikan, begitu ya? Baik. Jadi selama ini sabar itu sulit atau mudah? Gampang susah. Gampang-gampang susah. Atau begini saja, Bapak Ibu tuh sulit atau belum tahu caranya? Caranya. Sudah bilang belum tahu caranya aja ya, gitu aja ya. Jangan ngelas. Lah ya, lah kan begitu aja kan? Bapak Ibu bilang sulit itu karena belum tahu caranya. 18 ayat 68. Kan kalau sudah tahu caranya jadi mudah nanti. Terus terakhir sholat saya mau ajarin langsung, ya. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu? Ini cukup nggak? Sebentar. Hah? Sabar. Oke, tambah. Dekat aja ke Bapak. Ini baru nasi. Sabar teman baik. Aduh, petunjuk selesai kon. Sarap itu. Sarap pada tiga petunjuk. Masalah sabar itu begi. Sabar. Sabar cuma itu. Lagi dalam proses sabar. Baik.
Saya akan langsung mulai ke caranya ya, biar Bapak Ibu bisa menjalani dan membuktikan ya. Ya, karena ini penting, karena selama ini biasanya Bapak Ibu menghadapi masalah cuma disuruh. Oke, kita lanjut ya. Jadi langkah yang pertama nanti kita mohon kepada Allah ya, dan kita yakin bahwa masalah itu akan terselesaikan. Lalu yang kedua mengikuti petunjuk adalah mohon dengan sabar dan sholat. Dan sungguh sholat itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Berarti nanti ada dua hal yang harus saya fokuskan. Nanti tolong Bapak Ibu buktikan sampai Al-Quran ini terbukti memang resep yang benar. Surat 7 ayat 203. Nanti Bapak Ibu tanya ya langsung ya. Surat 7 ayat 203. Dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Terus Al-Quran ini adalah bukti yang nyata dari Tuhan. stop sebentar. Al-Quran ini adalah bukti yang nyata. Maksudnya bukti yang nyata itu apa Bapak Ibu? Bukti yang nyata. Bukti yang nyata itu apa? Kalau Bapak Ibu jalani, akan terjadi nggak? Ingat ya, saya ulang ya. Al-Quran ini adalah bukti yang nyata. Berarti kalau Bapak Ibu jalani, akan terjadi. Ya, saya ulang ya. Berarti nanti apapun yang Bapak Ibu jalani, yang Bapak Ibu hadapi, kalau Bapak Ibu mengikuti Al-Quran, itu pasti akan terjadi. Apapun ya. Apa yang terjadi? Tadi di surat Al-Baqarah 45 apa? Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti akan terjadi apa nanti? Kalau Bapak Ibu jalani ayat itu? Pertolongan. Berarti masalah Bapak Ibu selesai nggak? Jadi setiap masalah itu harusnya selesai nggak? Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Nah, saya mau giring ke sana gitu loh Bapak Ibu. Jadi apapun masalah Bapak Ibu harusnya akan terjadi, harusnya akan ditolong nggak? Jelas ya? Tinggal berarti kalau belum ditolong dibalik saja. Berarti kitanya yang sudah mengikuti Al-Quran atau mungkin kurang mengikuti. Kan begitu aja ya. Jadi jangan fokus kepada berat, besar, kecilnya masalah. Kenapa? Karena tetap masalah itu yang akan menyelesaikan Allah. Tadi menurut surat 10:107. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi Al-Quran ini bukti yang nyata. Maksudnya bukti yang nyata itu kalau Bapak Ibu jalani dengan benar, pasti akan terjadi. Apapun itu. Silakan. Buktikan saja ya. Kayak kemarin ada jamaah 14 tahun nggak punya anak. Praktek, ternyata hamil. Kan begitu aja. Jadi mudah ya buat Allah ya kalau Bapak Ibu ingin tahu ya. Tapi Bapak Ibu seyakin apa? Nih, saya kasih contoh. Saya kasih contoh gini. Kemarin ada orang cerita, curhat. Ini baru-baru sekali. Jadi suaminya dia ikut trading. Terus rugi sampai 750 juta. Padahal itu uang orang, ya, gabungan lah. Bingung, pusing dan lain-lain. Akhirnya ingin ketemu, terus akhirnya curhat Bapak Ibu. Pasangan suami istri, ya. Suaminya ustadz, ya. Kalau saya kan bukan ustadz. Suaminya ustadz, istrinya di departemen agama. Dia curhat. Panjang lebar sampai 15 menit. Saya stop dulu Bapak Ibu. Saya bilang, Bu, saya bukan mau dengar Bapak, nggak mau dengar Ibu, tapi saya tanya dulu sekarang. Tadi kan Ibu udah cerita 15 menit. Masalahnya suaminya bagaimana, malulah nanti di kantor bagaimana, nanti dilihat orang bagaimana, dia juga punya jamaah kan gitu ya. Nah, pertanyaan saya cuma satu. Seyakin apa masalah yang Ibu ceritakan itu Allah akan menolong? Kenapa saya harus tanya begitu? Karena Bapak Ibu mau cerita panjang lebar pun, kalau nggak yakin Allah menolong maka tidak akan ditolong Bapak Ibu. Karena Allah sesuai praduga prasangka. Silakan cerita masalah apapun. Tapi pertanyaannya, mau cerita panjang lebar pun kalau Bapak Ibu tidak yakin ditolong Allah, maka itu tidak akan terjadi. Jadi saya ulang ya. Jadi Bapak Ibu punya masalah seberat apapun, saya balik dulu pertanyaannya, yakin nggak masalah Ibu itu akan ditolong Allah? Kalau Ibu panjang lebar cerita tapi nggak yakin ditolong Allah, ya percuma saja nanti. Akhirnya cuma cerita, diskusi, update, ya sudah begitu saja. Jadi yang terpenting itu Bu, bukan Bapak Ibu besar kecilnya masalah, bukan. Yang terpenting itu adalah saat Bapak Ibu cerita masalah, yakin nggak bahwa masalah Bapak Ibu ditolong Allah? Pertanyaan saya, kalau sudah yakin masih mikir nggak atau dijalani? Jalan. Itu.
Bapak Ibu biasanya mikir atau jalani kalau masalah itu? Lo mikirin apa? Masalah. Makanya saya bilang tinggal ikuti saja Al-Qur'annya bagaimana, lalu buktikan bahwa Al-Qur'an adalah bukti yang nyata. Kan gitu aja Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu semua ya? Jadi intinya kalau Allah sudah bilang mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, maka kalau sudah menjalani itu pasti ditolong nggak? Pasti. Namanya pasti itu akan terjadi gitu loh Bapak Ibu. Baik, tadi bilang sabar itu sulit. Karena sulit atau karena tidak tahu caranya? Tidak tahu caranya saja ya? Baik. Kalau ibu bapak tahu caranya nanti dijalani dan dibuktikan. Benar nggak nanti masalah kita terselesaikan? Kan begitu ya? Baik. Allah janji kepada orang yang sabar apa tadi? Surga. Lalu di dunianya apa? Di dunianya? Ketenangan itu. Baik, Al-Baqarah 153 Pak. Kita coba. Ibu biar bapak paham dulu ya di sini ya poinnya ya. Coba, di dunianya apa? Allah janjinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus? Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Apa? Allah janji di dunianya apa? Bersama? Kalau ibu bapak bersama Allah, kira-kira tenang nggak hatinya? Berarti ada nggak orang sabar itu menderita? Nah selama ini menurut ibu sabar itu bahagia atau menderita? Ya coba di sini coba sekali baca. Innallaha. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar tuh bahagia atau menderita? Yang benar ya, yang benar ya. Mohon maaf, jujur selama ini tuh ibu kadang-kadang sudah sabar atau merasa sabar? Nah kalau merasa sabar ditolong nggak? Ya itu salah sendiri. Karena orang sabar itu harusnya bahagia, harusnya tidak merasa bermasalah dengan ujian yang dihadapi, gitu loh Bapak Ibu. Berarti kalau sekarang ibu merasa sabar, tapi masih menderita terhadap masalah yang dihadapi, sebenarnya sabar atau belum? Belum. Berarti merasa sabar. Yang benar tuh sabar atau merasa sabar? Sabar. Nah, cirinya orang sabar apa? Hatinya tenang. Kenapa hatinya tenang? Bersama Allah. Ini perlu dipraktekkan nggak? Nanti kita praktekkan. Gampang kok, nggak usah lama. Gimana cara prakteknya? Bingung lagi. Gimana cara prakteknya? Baik. Nanti sholat itu nanti saya bahas lagi. Itu sholat beda. 64 ayat 11. Ini cara prakteknya ya, biar Bapak bisa langsung ya. Jangan lama-lama, hidup udah cuma sekali soalnya. Ya, harus begitu. Karena tujuan kita tadi bahagia dunia dan akhirat. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Stop dulu. Tidak ada suatu musibah kejadian yang menimpa diri kita kecuali dengan izin Allah. Ini maksudnya apa? Bapak Ibu maksudnya apa? Bukan, coba sekali lagi Pak. Tadi jawab. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Berarti kejadian apapun yang menimpa kita, itu tuh yang pertama harus lewat apa? Izin? Kenapa harus Allah izinkan dulu? Enggak, kenapa harus Allah izinkan dulu? Kan bukan, bisa nggak Allah tuh tiba-tiba kejadian itu ngomong sendiri? Nah pertanyaan saya, kenapa harus atas izin Allah dulu? Atau gini, anak ibu minta keluar, minta izin, misalnya mau berenang, ya? Kenapa anak ibu tuh harus ke ibu dulu minta izin? Yang berkuasa. Apa? Wah, decision. Ngerti ya ini ya? Jadi ketika anak minta izin ke orang tua, kenapa sih anak harus minta izin dulu ke orang tua? Karena yang berkuasa siapa? Orang tua. Berarti kalau orang tua izinkan terjadi, maka anak pergi ke berenang. Tapi kalau tidak diizinkan? Benar. Nah, semua kejadian yang terjadi itu atas izin siapa? Berarti posisi Allah sebagai apa? Yang berkuasa, ya.
yang mengizinkan. Berarti dia pemilik izin, betul? Ya, ngerti ya? Nah, mohon maaf, sekali lagi pada dibaca. Ini saya ingin tahu aja, ibu paham nggak di sini? Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Berarti semua kejadian yang menimpa kita itu akan bisa terjadi harus karena izin Allah. Allah izinkan terjadi, Allah tidak izinkan tidak terjadi. Setuju? Nah, mohon maaf. Berarti nanti pas ada kejadian itu, Pak, ada masalah apapun, yang dilihat itu masalahnya atau izin Allahnya? Benar? Bapak ketika dimaki-maki istri, yang dilihat istrinya atau izin Allahnya? Loh, iya. Coba saya ulang. Semua kejadian yang menimpa kita bisa terjadi nggak tanpa izin Allah? Nah, yang Allah inginkan itu, maksudnya Bapak Ibu tuh lihat izinnya atau lihat kejadiannya? Seharusnya izinnya yang ideal. Seharusnya izinnya. Semua kan izin Allah kan? Nah, kira-kira Allah mengizinkan kejadian itu ngawur atau benar? Benar. Lah kalau benar harusnya kita hormati atau kita protes? Hormati berarti sikap kita menerima atau tidak? Menerima ngomongnya apa? Alhamdulillah. Berarti pas Bapak dimaki-maki istri ngomongnya apa? Alhamdulillah. Lah bukan, ini saya cuma mengurai dari izin Allah itu loh Pak, Bu. Nah, pertanyaan saya, ketika Bapak atau Ibu bisa menerima karena izin Allah, hatinya tenang atau sakit hati? Tenang. Kenapa tenang? Innallah. Maka ketika Bapak Ibu menghormati izin Allah, Allah munculkan ketenangan di dalam hati kita. Nggak akan sakit hati, nggak akan baper. Tinggal sekarang dibalik. Kalau Bapak Ibu sakit hati, kalau Bapak Ibu baper, pasti nggak ngeliat izin Allah. Pasti yang dilihat kejadian atau orangnya. Betul nggak? Mohon maaf, selama hidup berapa kali Bapak Ibu menghormati izin Allah? Enggak, selama hidup berapa kali Bapak Ibu menghormati izin Allah? Baru kali ini. Nah, itu jawaban benar itu. Loh, padahal Bapak Ibu ingin ditolong Allah nggak? Terus kenapa izinnya nggak pernah dihormati? Tidak tahu. Hah? Bisikan setan. Iya, terlepas bisikan setan. Kan harusnya Bapak Ibu sadar, nggak mungkin tiba-tiba kejadian nyelonong sendiri kan? Nah, nggak mungkin kan? Masa tiba-tiba kejadian muncul sendiri kan nggak mungkin. Semua kejadian itu akan bisa terjadi kalau Allah izinkan. Kalau tidak diizinkan, tidak akan terjadi kan? Nah, tujuan Allah mengizinkan, tidak mengizinkan itu tujuannya apa sih Bapak Ibu? Menguji apa? 3 ayat 166. Nah, ini Bapak Ibu harus ngerti di sini. Kalau enggak, Bapak Ibu terjebak lagi. Surat 3 ayat 166. Apa yang Allah inginkan? 3:166. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Kenapa Allah mengizinkan? Tujuannya apa? Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman. Jadi Allah mengizinkan kejadian itu untuk menguji apa? Berarti nanti kalau orang beriman melihat kejadian atau melihat izin? Izin. Nah, Bapak Ibu beriman atau tidak? Iman. Selama ini melihat izin atau kejadian? Kejadian. Beriman atau tidak? Jadi kalau ingin mulai meyakini izin Allah, yang dilihat itu adalah dengan iman atau dengan akal. Kalau ingin meyakini izin Allah, dengan iman. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau Bapak Ibu beriman, Bapak Ibu terima dulu itu kejadian dengan iman. Apa yang Allah lakukan? 64 ayat 11. Lanjut lagi ya. Dan barang siapa beriman Enggak, dari kepada awal, biar. tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Lihat ya. Terus orang beriman itu apa? Terus Dan barang siapa beriman kepada Allah, kalau Bapak Ibu melihat izin Allah itu pakai iman, apa yang Allah lakukan terus? niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Maka Allah kasih apa? Untuk apa? Menyelesaikan masalah-masalah Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya kata kuncinya sederhana. Kalau Bapak Ibu beriman melihat izin Allah, dengan masalah apapun tidak dilihat dulu kejadiannya Pak, pasti Allah masih petunjuk. Kuncinya sabar. Iya, sabar itu adalah melihat izin Allah, bukan melihat kejadiannya.
Loh, terus bagaimana Ustadz saya tahu saya dikasih petunjuk atau tidak kan gitu ya? Iya. Udah, Bapak Ibu nggak usah bingung itu. Kita lihat ya, 18 ayat 18 ayatnya. Ya. Di sini masalah orang tuh di sini sebenarnya. 18 ayat 18. Surat Al-Kahfi ayat 18. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Ini pemuda Al-Kahfi tidur. Berarti sadar atau tidak, Pak? Tidak. Tidak sadar ya? Terus Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. yang bolak-balikan siapa, Pak? Allah. Jadi Allah tuh bisa menggerakkan kita nggak meskipun kita tidak sadar. Bisa. Nanti kalau Allah Bapak Ibu menerima izin Allah dengan iman Bapak Ibu jangan kaget nanti Allah gerakan. Tiba-tiba Bapak Ibu ketemu ini, tiba-tiba Bapak Ibu berpikir apa, itu Allah gerakan. Untuk apa? Menyelesaikan masalah kita. Jadi kata kuncinya kalau ibu ingin cepat selesai masalahnya, udah latihan Bapak Ibu. Pas ada kejadian, oh ini izin Allah. Pas ada kejadian, oh ini izin Allah. Pasti langkah yang pertama kalau benar diturunkan ketenangan. Setelah diturunkan ketenangan, Allah gerakan Bapak Ibu akan bagaimana penyelesaiannya. Nah, tadi saya bilang jamaah saya yang tidak punya anak itu akhirnya dia hormati, dia terima izin Allah, tiba-tiba digerakkan, nggak tahu lah minum herbal sunatulnya seperti apa, akhirnya hamil. Itu begitu. Jadi tugas kita sebenarnya sederhana, menerima dulu dengan keyakinan atas izin Allah, lalu nanti Allah gerakan, membolak-balikan, terus tiba-tiba dimunculkan ide atau apa nanti sama Allah, nanti Bapak Ibu menuju solusi yang Bapak Ibu inginkan. Oh, jadi sabar itu mudah atau sulit? Sulit kalau yang dilihat kejadian. Mudah kalau yang mulai latihan izin Allah. Dan ini memang perlu latihan, Bapak Ibu. Ya, dicoba ya sampai terbukti bahwa benar-benar sabar itu jadi penolong. Jadi cirinya orang sabar tuh hatinya menderita atau tenang? Nggak mungkin menderita, karena dia bersama Allah. Kalau sabar yang benar ya, cuman yang dilihat adalah izin Allahnya. Nah ini harus berlatih memang. Paham? Ada pertanyaan? Oh ini kayaknya jelas semua ini. Kan berlatihnya berarti dengan banyak persoalan ya. Nah persoalan tuh pasti datang nggak? Pasti. Datang. Nah makanya nanti pas ibu ada masalah, lihat ingat Allahnya dulu ya. Kenapa? Al-Baqarah 152. Betul. Nanti ibu harus latih begitu kan? Al-Baqarah 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Makanya saya bilang semua kejadian itu harus lihat izin Allahnya. Karena ibu ibadah tidak ibadah itu dari situ, Bu. Ya. Jadi ketika suami marah-marah tuh ibu terima izin Allah dulu atau marah balik? Enggak, biasanya. Nanti kalau gitu nggak akan berubah-berubah suaminya. Nggak akan berubah-berubah, Pak. Tapi kalau ibu mulai melihat izin Allah, pasti suaminya berubah nanti. Pasti istrinya berubah. Ya, ini perlu latihan aja. Ya, pokoknya saya memberikan metode yang praktis biar ibu bisa jalani dan membuktikan gitu loh. Iya ya, kalau gitu saya ngikuti Al-Quran aja kalau gitu. Ya ngapain Bapak Ibu ngikuti pikiran sendiri? Ya kalau benar. Kalau salah dan kebanyakan memang banyak salahnya kan ngikutin pikiran sendiri kan? Kenapa kalau ngikutin pikiran sendiri banyak salahnya? Surat 7 ayat 20. Ya, surat 7 ayat 20. Kenapa kalau mengikuti pikiran sendiri banyak salahnya? Apa? Nah, Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka. jadi setan mengganggu dari mananya? Iya. Pikirannya. Makanya tadi saya bilang, yang namanya mengikuti itu berarti ketika Bapak Ibu bermasalah itu mengikuti atau berpikir? Harusnya mengikuti. Caranya terima dulu ini semua atas izin Allah. Masalahnya penyelesaiannya itu nanti aja dulu. Yang penting Bapak Ibu menerima atau tidak saat itu dulu. Karena ketika menerima selesai masalahnya, akan dibimbing oleh Allah. Tapi ketika sulit menerima atau berpikir, ibu akan jadi masalah. Jadi sebenarnya memperlambat, mempercepat itu siapa kalau begitu? Kita sendiri yang memperlambat, mempercepat. Padahal ibu ingin cepat selesai kan? Tapi nggak mau sabar. Ya nggak bisa, rumusnya nggak begitu, Bu. Ya, kecuali ibu punya orang dalam, beda mungkin ceritanya. Malaikat Jibril. Ya, silakan, Mbak. Betul.
Oke. Betul. Oke. 42 ayat 30. Nanti kita lihat dulu ya. Terus setelah itu bagaimana? Kan begitu aja. Surat 42 ayat 30. Apa kata Allah? Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Oke, jadi kesalahan musibah itu karena kesalahan siapa? Baik, satu lagi surat 4 ayat 79. Ya. Surat 4 ayat 79. Apa kata Allah? Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Berarti kebaikan dari sisi siapa? Allah. Terus? Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Oke, berarti kejelekan dari siapa? Baik. Sabar itu perintah Allah atau bukan? Marah itu keinginan siapa? Sendiri. Nah, bisa milih? Bisa. Tapi ini sudah terjadi. Saya sudah salah, kan begitu kan? Gimana caranya supaya Allah memaafkan? Betul? Surat 8 ayat 29. Ya. Surat 8 ayat 29. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil, Terus? kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Baik, jadi syaratnya apa Bapak Ibu? Takwa. Takwa itu bahasa lainnya apa? Taat. Taat kepada kejadian atau kepada izin Allah? Izin Allah. Perbaiki tadi. Jadi pas ada kejadian tuh ya udah ya Allah saya terima dulu. Saya nggak ngerti ini baiknya di mana, saya nggak ngerti ini buruknya di mana, tapi saya terima karena saya hormat siapa yang mengizinkan. Mohon maaf, misalnya gini ya. Kalau Allah saja yang punya izin, ya Allah yang punya izin itu sudah mengizinkan, Pak. Kita yang tidak memiliki atau yang tidak punya, boleh nggak protes? Misalnya gini, ini rumah saya cat merah, ini boleh marah-marah nggak? Kenapa? Benar ya? Bukan punya kita ya? Semua kejadian itu milik siapa? Izinnya pun milik siapa? Loh, kalau Allah yang punya sudah mengizinkan, kenapa Bapak Ibu marah-marah? Merasa memiliki, begitu? Sudahlah, sekarang pokoknya Bapak Ibu buktikan ya. Nanti apapun kejadian Bapak Ibu terima dulu, tapi izin Allah dulu ya. Kan gampang ya, cuman men-sweet aja. Pokoknya nanti kejadian apapun Bapak Ibu terima dulu. Ya Allah saya terima. Setelah itu sunatullahnya, ikhtiarnya nggak ada yang berubah ya. Sakit tetap ke dokter, hutang berusaha untuk lunas, tapi dilibatkan izin Allah dulu. Biar Bapak Ibu masuk orang yang taat. Allah janji kepada orang yang taat atau takwa apa? Apa Allah janjinya? 65 ayat 2. Ya, biar Bapak Ibu ngerti ini. Pokoknya taat sabar itu adalah satu kesatuan ya. Sabar itu cara mudah supaya taat gitu Pak. Silakan Pak. 65 ayat 2 bawahnya saja. Barang siapa? Ayat 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Paham ini? Jadi ketika kita sabar, Allah akan kasih jalan keluar. Jadi latihan ya. Nah, latihannya sama kejadian enak atau tidak enak Bu? Tidak enak berarti sebagai masalah atau sarana latihan? Nah, sudah. Bapak Ibu kan banyak di luar sana kan? Ini keluar dari sini juga banyak kejadian tidak enak kan? Atau ini aja kan nggak enak, ini panas ya? Kan harus sabar. Nah, tapi nanti ya kapasitasnya memang ini kebanyakan, tapi nggak apa-apa karena sudah atas izin. Ya intinya sekarang Ibu kan ingin jalan keluar kan? Allah ngasih syarat kan gitu aja kan? Syaratnya sabar. Berarti Ibu fokusnya jalan keluar dulu atau sabar dulu? Karena kalau Ibu sabar pasti dikasih jalan. Jadi penuhi syaratnya. Paham? Oke. Baik, Al-Baqarah ayat 45 lagi biar selesai Pak. Biar cepat aja. Oh sebentar lagi ya.
Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus? Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berarti sholat yang jadi penolong itu harus apa Pak? Khusyuk ya? Ini saya kasih cara mudah, Bapak Ibu langsung buktikan, nanti angkat tangan protes kalau tidak khusyuk. Ya silakan Mas. Nah, jalan keluarnya apa ternyata? Sabar. Atas di sini apa? Bagus ya? Sip, muter aja, suruh muter. Ya. Baik. Sabar, ada pertanyaan lagi nggak? Ini tinggal jalani aja ya. Ingat, supaya ingat paling gampang kalau saya dulu latihan tuh Pak, ditulis aja kecil izin Allah, ditempel di mana gitu. Ya, ibu misalnya di mobil, di setirnya, jadi pas mau diserempet orang, oh izin Allah. Biar simpel di motor, tempel atau di sini, dibuat aja, maksudnya tuh biar Bapak Ibu tuh langsung bisa terapan langsung. Enggak, nanti karena pertolongannya nyata nanti. Kalau ibu sudah, ini izin Allah, pertolongannya langsung nyata, langsung Pak biasanya. Dan ingat ya, kalau ibu nanti benar-benar hormat pada izin Allah, tidak kejebak kejadian, ibu berdoa langsung di situ. Ya, karena ketika ibu berdoa tuh biasanya langsung dikabulkan. Karena ibu saat itu bersama Allah. Nah itu yang dituju. Misalnya dimarah-marahin suami, ibu langsung sebelum ibu marah izin Allah dulu. Izin Allah dulu, setelah itu silakan. Biasanya ibu gimana kalau diomelin suami itu balas marah atau menerima dulu? Balas. Nah, tapi menerima izin dulu Allah dulu ya. Nah, terus mau balas terserah nanti. Yang penting menerima izin Allah dulu. Kita lihat aja. Nanti gimana? Yang terjadi itu gimana? Itu harus dibuktikan ya. Tapi nunggu marah suami dulu ya, jangan latihan. Nah kalau nggak marah kan izin Allahnya gimana mau nerima? Nah jangan diomongin tapi dalam hati aja. Paham ya? Jadi sekali lagi Pak. Jadi Al-Baqarah 45 itu mohon, sabar, lalu sholat. Nah ini kebanyakan orang Bapak Ibu. Ini saya langsung metode singkatnya aja. Saat ini kebanyakan orang benar nggak setiap sholat tuh pikirannya selalu jalan-jalan. Itu tuh dari kapan? Ibu nggak curiga nggak? Kok pikiran terus jalan-jalan? Nah ya berarti kan ada yang salah saat kita menjalani itu kan. Terlepas itu sah atau tidak ya. Tapi kan kalau jalan-jalan pikirannya itu kan nggak pas Pak menurut saya Pak. Coba ibu sholat pikirannya jalan-jalan, sholat pikirannya jalan-jalan. Kan ibu tuh jalan-jalan cukup piknik aja, nggak usah pas sholat. Iya kan harusnya kan begitu Pak. Ya sholat tuh sholat aja gitu, nggak usah dicampur sama piknik gitu loh. Ya, berarti sekarang kita langsung praktek saja ya, bagaimana supaya sholat tidak jalan-jalan ya. Ini tuh karena kita selama ini nggak mudeng, nggak ngeh, atau Bapak Ibu kurang meningkatkan kualitasnya. Kenapa? Karena iman naik turun Bapak Ibu tergantung dari sholatnya. 23 ayat 1 dan ayat 2. Iman turun naik itu tergantung dari sholatnya. Surat 23 ayat 1 dan ayat 2. Ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Yaitu orang yang khusyuk dalam Nah sholatnya. itulah Bapak Ibu. Jadi cirinya salah satu keyakinan kita meningkat adalah berbanding lurus dengan kekhusyuan di dalam sholat Pak. Ya. Dan setan nggak mau ini. Karena kalau Bapak Ibu sholat yang khusyuk itu jadi penolong. Tapi kalau tidak khusyuk hanya menggugurkan kewajiban. Padahal sholat itu ada plus-plusnya. Kalau Bapak Ibu khusyuk akan jadi penolong. Nah saya takutnya bertahun-tahun Bapak Ibu sholat tapi tidak jadi penolong. Makanya saya mau kupas. Ini penolongnya di mana kan begitu ya? Baik. Kata kuncinya, ya kata kuncinya. Yang sholat itu jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Jasmani dan rohani atau jasmani dan pikiran? Rohani dong. Surat 7 ayat 172. Nah ini loh Bapak Ibu makanya. Berarti selama ini Bapak Ibu jasmani dan rohani atau jasmani dan pikiran? Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Terus? Dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Apa Allah ngambil saksi kepada apa? Ruh ya, bukan manusia ya. Ruh ya. Berarti ini manusia atau bukan? Bukan, ruh. Terus? Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu?
Mereka menjawab. Mereka menjawab, mereka itu siapa? Mereka siapa? Ruh ya. Jadi ruh itu punya mulutnya, Pak. Ruh punya mulutnya. Apa alasannya? Mereka menjawab. Punya pikiran nggak? Punya. Baik, terus? Betul, Engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah. Baik. Jadi yang bertanggung jawab siapa? Ruh. Makanya sholat itu jasmani dan ruhani, bukan jasmani dan pikiran. Selama ini Bapak Ibu jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Selama ini. Itu kenapa begitu? Kok pikiran? Kan nggak disuruh. Masuk sendiri. Setan lagi masuk sendiri. Masuk sendiri. Pelatih setan yang pelatih salah-salah terus. Nah, berarti sekarang, oke, sekarang kita kupas ya. Gimana caranya supaya pas sholat itu jasmani dan ruhani, bukan jasmani dan pikiran? Kan begitu aja kan? Ayo, gimana caranya supaya ruh kita sholat? Selalu di dalam rohani kita dan hati kita itu hanya Allah. Wah, susah banget itu. Gimana caranya? Enggak, kita langsung praktek. Nanti saya buktikan ya. Bapak Ibu tidak jalan-jalan. Ayo. Dari omongan fokus dari ketika omongan doa itu didengarkan telinga. Enggak, atau gini aja. Bapak Ibu selama ini masih jalan-jalan atau fokus sholatnya? Kadang-kadang kadang fokus. Baik, berarti kita cari teori yang mudah, langsung bisa dipraktekkan, nanti tidak jalan-jalan kan begitu ya? Berarti caranya jasmani dan ruhani. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ruh kita supaya sholat? Kan itu pertanyaan saya. Belum tahu? Belum. Nah, makanya jalan-jalan. Gini, Bapak Ibu pernah nggak mendengar namanya rukun sholat? Namanya tumanina. Tumanina itu apa? Berhenti. Fungsinya untuk apa? Fokus. Oke, berarti kalau Bapak Ibu sholatnya tumanina, fokus atau jalan-jalan? Nah, kalau berarti ini selama jalan-jalan, Bapak Ibu tumanina atau tidak? Berarti sah atau tidak? Sholatnya selama ini? Sah. Lah, Sah tapi tidak tumanina. Karena rukunnya kan semua. oh, makanya saya mau bertanya. Lah, rukunnya tumanina. Cirinya orang sholat tumanina, pikirannya fokus atau jalan-jalan cirinya? Fokus. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu jalan-jalan pikirannya tumanina atau tidak? Berarti sah atau tidak? Mulai dari kapan? Ini nanti. Padahal saya yakin Bapak Ibu tahu semua kan, tumanina itu rukun kan? Ya. Terus kenapa nggak dijalankan? Nah, berarti bukan tumaninanya yang salah. Berarti komposisi cara prakteknya yang mungkin Bapak Ibu belum mengerti kan? Baik. Saya akan praktekkan langsung, nanti Bapak Ibu praktekkan langsung, dibuktikan ya. Nanti jalan-jalan atau tidak. Kalau tidak jalan-jalan, tolong mohon sabar sholatnya dipraktekkan, buktikan masalah Bapak Ibu selesai atau tidak. Kan gitu aja. Siap ya? Baik. Bagaimana caranya agar ruhnya sholat? Ya, ruhnya ya. Baik. Harus kata kuncinya tumanina. Kenapa harus tumanina? Karena kalau Bapak Ibu tidak tumanina, tergesa-gesa, maka yang sholat bukan ruhnya, tapi siapa? Nafsunya. Saya ulang ya, 21 ayat 37. Ini nanti tinggal dipraktekkan, Pak. Ya. 21 ayat 37. Jangan-jangan selama ini nafsunya yang sholat. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Betul? Ya. Nah, tergesa-gesa itu mudah dikuasai oleh siapa? Nah, berarti yang pikiran jalan-jalan itu sebenarnya dikuasai oleh apa? Nah, Ibu tahu pas sholat itu dikuasai setan? Ya. Benar kan? Terus. Kelak aku akan perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Apa kekuasaan Allah? Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Berarti Allah nyuruh kita apa? Sabar. Tidak tergesa-gesa. Artinya Bapak Ibu berarti harus tumanina. Baik. Jadi nanti alat yang kita pakai di dalam sholat apa? Ruh. Betul ya? Ruh sebagai yang akan menyampaikan, bukan nafsu kita. Berarti Bapak cepat sedikit, bukan ruhnya, tapi nafsunya Pak. Kenapa kita tidak boleh cepat-cepat membaca bacaan sholat? Supaya tumanina. Ya,
16 ayat 107 karena perintah, Pak. 17 ayat 106, mohon maaf. 17 ayat 106. Karena perintah. Ya. Silakan. 17 106. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Jelas? Jadi kita suruh membaca itu apa? Perlahan. Kenapa harus perlahan-lahan? Ruhnya supaya mulai membaca. Jadi nggak bisa Bapak Ibu duduk di antara doi sujud bacanya Rabbi fili waramni wajib wafani warzuqni wadini wafini wafani, itu nggak akan bisa. Itu pasti bukan ruh, itu dari hawa nafsu. Bapak Ibu masih begitu atau belum begitu? Dari kapan? Jadi bacanya begitu? Jangan ya, kita perbaiki ya. Oke, jadi yang pertama, ruh harus sholat. Caranya ruh sholat apa? Nina, perlahan-lahan ya. Baik, sekarang langkah yang kedua. Ini nanti kita praktek, 17 ayat 110. Ini penting sekali ya, biar Bapak Ibu bisa langsung praktek. 17 ayat 110, silakan. Coba. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya. Terus? Dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Jadi sholat itu harus apa? Enggak, coba sekali lagi Pak. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, Terus? dan janganlah pula merendahkannya. Terus? Dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Jadi sholat itu harus apa? Bersuara. Yang bersuara itu ruh atau jasmani? Yang menyampaikan siapa? Ruh. Berarti ruh nyuruh siapa? Ya, kalau mau bersuara nyuruh siapa? Mulut. Ruh nyuruh mulut. Harus terdengar nggak? Menurut surat 17 ayat 110 ya, terdengar di mana? Telinga sendiri ya. Mohon maaf, sekarang tolong dijawab. Yang didengarkan di telinga itu saat ruh membaca, itu tuh ayat per ayat atau kalimah per kalimah. Ngerti nggak ini? Kalau ayat per ayat tuh gini, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ayat per ayat. Kalau kalimah per kalimah, Bismillahirrahmanirrahim. Ke satu atau yang kedua? Kenapa harus kalimah per kalimah? Perlahan-lahan. Saya ulang ya. Jadi tugas telinga apa? Mendengarkan bacaan kita kalimah per kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti? Matanya boleh merem nggak? Harus apa? Melihat apa? Mata nggak boleh merem ya, tapi nggak usah tegang. Lihat ya, lihat ya. Tapi intinya di mana? Mendengarkan apa? Kalimah. Bisa? Nggak usah mikirin artinya dulu ya, langsung kita praktek ya. Kita baca satu ayat dulu ya, kalimah per kalimah. Ingat, kita praktekkan langsung Pak ya. Baik, satu ayat dulu ya, satu ayat. Siap Ibu? Cukup terdengar di telinga masing-masing ya. Ingat, didengarkan kalimah per kalimah. Jangan satu ayat, jangan Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan kalimah per kalimah. Siap ya? Praktek langsung Bu. Siap, Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Silahkan. Cukup terdengar di telinga masing-masing. Baik, sekali lagi. Ingat ya, telinganya mendengarkan, nggak boleh merem ya. Mata melihat tempat sujud. Siap ya? Satu ayat dulu ya. 1, 2, 3. Silakan. Jalan-jalan nggak? Nah, coba. Sekarang yang kedua. Alhamdulillah Hirobil Alamin. Ingat ya, kalimah per kalimah ya. Siap. 1, 2, 3. Silakan. Jalan-jalan nggak? Itu bisa. Coba sekali lagi. Al-Ikhlas ya, nggak usah mikirin ayatnya Pak. Al-Ikhlas, tapi dengarkan kalimah per kalimah ya. Qul huwallahu ahad. Dengerin itu kata-kata per katanya ya. Siap. Telinganya fokus mendengarkan. Baca Al-Ikhlas ya. Relax saja, semakin tenang semakin tidak jalan-jalan. 1, 2, 3. Silahkan baca Al-Ikhlas. Cukup terdengar itu masing-masing.
Jalan-jalan nggak? Loh, kenapa nggak jalan-jalan? Ayo saya tanya. Bukan. Telinganya mendengar. Karena ruhnya yang sholat. Loh kan ibu bapak selama ini pakai pikiran sholatnya. Makanya saya ganti ruhnya sekarang yang sholat. Kalau tadi ibu benar praktek rasanya merangis kayak gitu ya, kayak ada rasa itu ya Pak. Itu ruh bapak ibu baru sholat. Kenapa sekarang jadi tidak jalan-jalan? Karena pikiran digeser ke telinga. Baik, ini terakhir. Kan tadi saya bilang sholat yang benar tuh hanya menggugurkan atau jadi penolong. Di mana sholat itu jadi penolong? Bapak ibu bisa jelaskan nggak? Kan sholat itu di sini jadi penolong kan? Padahal kenyataannya kita sholat tapi kok nggak ditolong-tolong kan gitu ya? Sekarang gimana? Kok sholat ini jadi penolong? Ini baru dasarnya. Saya mau jelaskan. Kenapa sholat itu jadi penolong? Nanti saya buktikan. Bukan. Kan sholat ini kan katanya jadi penolong. Harusnya masuk logika nggak? Di mana sholat jadi penolongnya? Kalau tadi sabar. Kenapa orang bisa sabar? Karena melihat izin Allah kan? Kan jelas itu konsepnya. Nah sekarang ini sholat ini jadi penolong. Di mana sholat itu jadi penolong? Hidupnya jadi tenang. Baik, saya ulang ya. Mohon maaf. Doa yang mustajab itu di dalam sholat atau di luar sholat? Sholat. Nah, Bapak Ibu waktu duduk di antara dua sujud, itu Bapak Ibu berdoa kan? Iya. Berdoa atau membaca? Baca. Nih, kalau berdoa tuh begini, Pandi. Bantu saya. Lihat, kalau berdoa tuh begini, ya. Ini berdoa atau yang membaca? Ini membaca dulu nih, membaca. Pak Andi tolong saya. Ini membaca. Kalau berdoa, Pak Andi tolong saya. Yang memohon tuh yang mana? Yang ke satu, yang kedua? Kenapa kok yang kedua? Pak Andi tolong saya. Kenapa? Pakai rasa. Mohon maaf, selama ini Bapak Ibu baca duduk di antara dua sujud. Itu pakai rasa atau baca? Harus pakai rasa ya Bapak Ibu ya. Doa yang mustajab itu di dalam sholat, bukan di luar sholat. Ini kan yang repot, sholatnya cepet, doanya lama setelah sholat. Maksudnya di dalam sholat itu duduk di antara dua sujud apa? Ya Tuhanku ampunilah saya, Rabbi firli. Kasihanilah saya, warhamni. Tutuplah aib saya, wajburni. Angkatlah derajat saya, warfani. Berilah saya rezeki, warzukni. Berilah saya petunjuk, berilah saya kesehatan. Maafkanlah. 17 kali ibu doa sama Allah. Kalau benar-benar berdoa pakai rasa, pasti dikabulkan. Di situ makanya sholat jadi penolong. Jadi nggak mungkin kalau sholat ibu benar, rohani ibu sholat, nggak mungkin doa ibu nggak dikabulkan. Nggak mungkin masalahnya tidak selesai. Loh itu disia-siakan selama ini. Loh kan itu 17 kali ibu sholat. Baik, sekarang kita praktek. Tetap ya, telinga fokus mendengarkan ya. Kita akan berdoa sama Allah ya, 8 permohonan ya. Baik, kita praktek. Ini kita akan baca Rabbi firli warhamni. Tapi ingat ya, cukup terdengar di telinga masing-masing. Ibu fokus kepada bacaannya saja. Tapi sebelum baca, ingat dulu, kita pakai rasa. Jadi nanti pas kita mau ngomong, Bapak Ibu niatkan, saya mau doa sama Allah. Ya, saya mau doa sama Allah ya. Setelah saya mau doa sama Allah, munculkan rasa. Baru ibu sampaikan dengan penuh rasa, Rabbi firli. Pokoknya fokus mendengarkan aja. Tapi munculkan rasa ya, ngerti ya? Baik, siap, kita mulai ya. Baik, tenang. Ikuti apa saya. Jangan dulu ngomong tapi munculkan rasa dulu. Saya mau berdoa benar-benar sama Allah. Bapak Ibu kan punya masalah kan? Coba praktekkan ya, siap ya. 1, 2, 3. Ya Allah, saya mau doa, benar-benar doa kepadamu. Silakan sampaikan 8 permohonan dengan tumanina. Silakan. Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuk. Ngerti maksud saya? Ngerti nggak ini? Jadi nanti ya Bapak Ibu saat Bapak Ibu dari sujud, ini kan nanti lari ke duduk belakang dari sujud ya. Nah ingat dari sujud itu Bapak Ibu bilang saya mau doa ya Allah. Itu ya. Jadi pas nanti 17 kali itu sehari semalam, Bapak Ibu pas dari sujud tuh udah niat saya mau doa ya Allah. Kan narik nih ke duduk di antara dua sujud ya. Nah pas di sini saya mau doa, baru Rabbi firli warhamni. Satu biasanya lama tuh di warzukni wahdini. Berilah saya rezeki, berilah saya petunjuk.
itu silahkan Bapak Ibu. Dan itu memang dikasih Allah untuk kita biar Bapak Ibu tuh bisa menyelesaikan masalah dengan sholatnya. Loh sekarang saya mau nanya, Ibu punya masalah sholat, masalah selesai. Ibu punya masalah sholat, masalah selesai. Berarti sholat itu jadi kewajiban atau kebutuhan nantinya? Kebutuhan. Rasul tuh ketika bermasalah atau ada masalah apapun dia melakukan apa? Nah itulah, tapi sholatnya jadi penolong. Loh berarti Ibu selama ini Bapak sia-siakan doa duduk di antara dua sujud. Itu tuh untuk kita itu Bapak dan Ibu. Ya, jadi tolong pakai rasa dulu ya. Jadi pas nanti posisi sujud mau ke duduk di antara dua sujud, ini saya mau berdoa sama Allah dengan masalah saya apapun. Nah itu 8 tuh komplit Bapak Ibu. Ya, nanti pilih warhamni, tapi pakai rasa. Bisa praktek ini? Oke, jadi mohon sabar, sholat, udah. Berarti tinggal apa yang terjadi dibuktikan. Sampai apa? Sampai ditolong, sampai masalahnya pasti selesai. Kira-kira harusnya selesai nggak? Selesai. Kenapa? Allah yang janji. Jadi Ibu tuh pegang janji orang, yang janji suami itu janji Allah? Janji Allah. Ngapain janji orang? Baik, ada pertanyaan? Silakan Bu. Selama ini kan ada juga tuh orang berdoa yang di luar sholat. Ya. Sebetulnya perlu. Oh harus, itu tetap sunahnya silahkan. Cuman saya hanya titik beratnya, selama ini pas sholat jangan disia-siakan, karena kan di situ waktu mustajabnya Bu. Ya silakan. Untuk anak kita ya, Mm-mm. nggak ada di dalam itu sholat. Itu perlu dimasukkan dalam sholat atau di luar? Di luar saja. Enggak, sebenarnya gini, kalau ibu sudah sholatnya jadi penolong, anak pun otomatisnya. Kan hadisnya jelas, ketika seorang manusia sholatnya baik, maka semua amal perbuatan hidupnya akan menjadi baik. Kalau kamu bingung memperbaiki masalahmu dari mana, maka perbaiki dari sholatnya yang begitu, yang kualitas itu, jasmani dan ruhani kita. Ya ini ibu tolong ya jangan disia-siakan itu bertahun-tahun, mulai zuhur ini ya. Zuhur mulai sholatnya minimal pas mau duduk di antara dua sujud ibu, ya Allah saya mau berdoa ya. Gitu loh Bu ya. Terus mudah-mudahan sih tidak terulang lagi. Melayang-layang gitu. Terus apa? Tak ulangi gitu loh. Oh jangan. Pokoknya gini. Ini kan merubah kebiasaan dulu, betul? Pokoknya ibu praktekkan, yang penting tumaninah dulu aja. Jangan tergesa-gesa dulu. Pokoknya kalau tergesa-gesa nanti diem dulu ya. Misalnya kan ini ibu kebiasaannya cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, diam dulu. Oh ya, Ar-Rahmanirrahim, tenang lagi. Jadi nggak apa-apa, nanti turun naik itu begitu biasa. Ya, tapi ingat, saya harus tahu bahwa ruh saya harus sholat. Jadi pas jalan-jalan itu tolak ukur Pak. Kok saya jalan-jalan pasti cepat-cepat. Tenang lagi. Tolong dibuktikan dulu aja. Loh kalau misalnya sabar sholat sudah terbukti kan Bapak Ibu tinggal jalani aja. Ya, baik silakan Pak. Kalau semua kita jamaah gitu. Oh baik, kalau untuk berjamaah gini, kan tadi kalau sendiri sumber suara dari mana? Ruh menyampaikan ke mulut, mulut didengarkan di telinga. Kalau berjamaah sumber suara dari mana? Maka telinga mendengarkan, mulut diam dan masukkan ke ruh. Jadi dibolak-balik saja. Kalau pas tadi duduk antara dua sujud kan cepat misalnya. Rukun berjamaah itu makmum wajib mengikuti imam. Ikuti saja. Nah ini saya sarankan untuk merubah kebiasaan dulu. Bapak Ibu sholat yang di luar berjamaah, qobla, bada, duha, tahajud kan nggak perlu berjamaah kan? Nah itu merubah kebiasaan dulu Pak. Ya, nggak apa-apa. Kalau jamaah itu memang tanggung jawab imam, suka nggak suka. Ya. Nah, misalnya, coba Ibu sholat nih, terus imamnya cepat-cepat, Ibu kesel atau atas izin Allah? Berarti imam itu masalah atau sarana latihan sabar? Berarti imam sarana masuk surga kan? Yes. Makasih imam sudah cepat-cepat sholatnya kan gitu aja. Ya. Atau gini lah, Ibu tarawih itu senang yang cepat atau yang lama sih? Cepat. Bapak Ibu aja senang yang cepat. Itu kalau imam cepat sholat itu kita tetap ikutnya bagaimana? Harus mengikuti karena Maksudnya tiap harinya loh. oh nah itu iya makanya saya bilang. Baik, saya ulang. Prakteknya dulu di luar sholat berjamaah yang qobla, bada, duha, tahajud ya. Nanti kalau Ibu sudah terbiasa punya sholat, secepat apapun bisa ngikuti kok. Ini maksudnya merubah kebiasaan dulu Bu ya. Karena kan selama ini kan Ibu senangnya juga yang cepat-cepat ya. Ayo kalau tarawih pilih yang cepat atau yang lama?
Jangan di situ, lama. Enggak, sayang maksud saya itu saya cuma menyadarkan ibu sholat sudah bertahun-tahun, kalau tidak jadi penolong mau kapan gitu loh Bu. Sedangkan kan anak ingin ibu berubah, suami ingin berubah, istri ingin berubah. Ternyata salah satu cara Allah kasih dari sholatnya. Tapi selama ini ibu sholatnya jasmani dan pikiran. Coba dilatih dulu ya. Jadi target saya kebiasaan dulu ya. Yang penting kebiasaan dulu Pak. Paham ini ibu-ibu? Pak? Ya. Jadi mohon, sabar, sholat, buktikan. Mohon, sabar, sholat, buktikan. Begitu ya? Ingat, cirinya orang mohon tuh kira-kira belum dikabulkan, kecewa atau tidak? Tidak. Kalau ibu kecewa, oh ini saya maksa. Nah, ubah lagi sikapnya. Begitu. Baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Wah, ini misal suami marah-marah, kita Ya. udah tahu kita izin Allah dulu. Ya. Itu bagaimana caranya? Apa kita dijawab kita benar? Saya merasa kalau Oke. itu benar. Ya. Sebaiknya Baik. kita tinggalkan apa kita Bagus. jawab? 8 ayat 17. Kan tadi saya bilang, kalau kita sudah menghormati izin Allah, Allah yang akan menggerakkan. Nanti kita lihat. 8 ayat 17. Nanti ibu tuh sebenarnya jadi berubah nanti gitu aja. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Terus Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. nanti Allah yang ngatur ibu harus ngomong atau tidak. Pokoknya tugas ibu pas ada suami marah-marah terima dulu. Nanti kita lihat Allah ngaturnya mulut ibu ngomong atau tidak. Nanti akan begitu. Nah maksudnya itu rasakan dulu gitu loh Bu. Nanti Allah yang ngatur. Ya, kira-kira kalau Allah yang atur beres nggak masalahnya? Karena bukan dari nafsu kita nanti. Nah sekarang suami marah-marah, itu bisikan siapa? Terus ibu nafsu juga marah-marah, bisikan siapa? Ah setan ketemu setan, beres 1 tahun ya? Rame. Tapi ketika ibu, ya Allah saya hormati izinmu, nanti Allah yang ngatur. Apakah ibu ngomong atau diam? Ya, itu nanti Allah yang mengatur ya. Dan Allah bisa menggerakkan kita saya bilang. Bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar kata Allah. Bapak ibu berjalan 1 langkah, Allah berjalan 10 langkah. Coba dipraktekkan dulu, dirasakan gitu loh. Mudah-mudahan dengan begitu masalah akan jadi mudah terselesaikan. Nah kalau masalah mudah terselesaikan, Bapak ibu jadi bahagia kan? Bagus. Ada lagi? Paham ini? Kan simpel ya? Bisa dipraktekkan ya? Ini bisa diajarin nggak metode ini ke anak-anak tadi? Ah, tolong ajarin juga ya, Pak. Cukup terdengarin. Tapi kata kuncinya tumaninah ya. Baik, ada lagi? Ya sudah, kalau tidak ada, itu dulu ya. Jelas Bu? Ya, berarti tugas Bapak Ibu apa setelah ini? Praktek sampai apa? Sampai pertolongan. Dan itu pasti terjadi. Karena Al-Quran itu adalah bukti yang nyata. Berarti kalau belum ditolong-tolong, yang salah ayatnya atau kitanya mungkin? Ya Ustaz, saya udah sabar, udah sholat kok belum ditolong-tolong. Pasti bukan sabar sholatnya yang salah. Pasti kita yang salah. Di mana salahnya? Kalau orang sabar itu nggak mungkin lagi nanya belum ditolong. Ibu sering, saya udah sabar, udah sholat, kenapa nggak ditolong-tolong? Atau saya kurang sabar apa lagi? Nah itu berarti bukan orang sabar. Nah, baik, karena waktunya sudah selesai, mohon maaf Bapak Ibu, ya. Pas ya. Udah kan benar ya? Kurang. Ya silakan Pak. Dari seluruhnya gitu. Ya. Bertanya. Ini kan perbuatan kita adalah semua izin Allah ya. Oh perbuatan kita semua izin Allah betul. Nah orang itu kalau berbuat itu dari orang Bagus. itu apa dari Baik, kayak bunuh diri, marah-marah, izin Allah atau tidak? nah itu yang Baik. Surat 8 ayat 29. 18 ayat 29, mohon maaf. Surat 18 ayat 29. Ini saya bagus untuk Bapak nanya ini. Kalau nggak nanti lupa, marah-marah pun izin Allah, nanti begitu nanti semua. Tapi benar semua kejadian atas izin Allah. 18 ayat 29, apa kata Allah? Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Baik, terus? Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Kalau mau beriman, maka silakan beriman. Terus? Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Baik, semua atas izin Allah. Tapi manusia dikasih pilihan nggak? Iya. Mau marah boleh,
Mau sabar boleh. Tapi Allah izinkan nggak? Nah, tapi Allah menghendaki yang mana? Yang sabar atau yang marah? Nah, tapi Allah menghendaki yang sabar. Tapi boleh nggak manusia marah? Boleh, tapi resiko ditanggung masing-masing. Bapak marah silahkan, tapi masalah nggak selesai. Bapak sabar, memang Allah kehendak Allah dan Allah akan menyelesaikan. Kira-kira pilih yang mana? Marah atau sabar? Biasanya? Tapi ingin selesai. Nah, aturannya gimana ya? Jelas Pak? Jadi tetap pilihannya di kita. Terus lagi. Ya silakan. Seperti setan itu sebenarnya apa itu? Setan itu apa? Sifat. Baik. Atau makhluk itu. Baik, 612. Setan itu siapa? Ya. Kita lihat. Jangan ini ada yang seperti ini. Ya. Surat 6:112. Apa kata Allah? Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Setan itu siapa? Manusia dan jin yang dikuasai oleh iblis. Terus iblis itu siapa? 18 ayat 50. Yuk. Jadi Bapak harus ngerti dulu. Iblis itu apa? 18 ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Siapa iblis? Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Jadi iblis itu jin senior. Dulu namanya Azazil, Pak. Akhirnya ketika dilaknat oleh Allah, jadilah iblis. Makanya cucunya golongan iblis itu beda. Nah, kalau setan itu adalah jin dan manusia yang dikuasai oleh iblis. Berarti dua roh, Hah? Apa? dua roh. Kenapa? Jin. Iya. Jin dan manusia itu diciptakan Allah untuk beribadah. Berarti yang diuji jin dan manusia. Kalau iblis itu memang dilaknat oleh Allah, tapi dia nenek moyangnya jin, tapi sudah jadi golongan sendiri sekarang. Nah, setan itu adalah jin dan manusia yang dikuasai oleh iblis. Jadi kadang-kadang kita bisa jadi setan, kadang-kadang kita bisa jadi manusia. Kalau khawatir tuh setan atau manusia? Ah, marah setan atau manusia? Ah, Bapak Ibu lebih sering jadi apa? Nah, nanti tinggal bagaimana caranya supaya lolos dari godaan. Jelas nih Bapak Ibu? Jadi semua atas izin Allah, tapi belum tentu Allah kehendaki. Karena orang bisa ngikut setan bisa, ngikut Allah bisa. Kalau ngikut Allah sabar, kalau ngikut setan marah. Bagus? Berarti kalau khawatir tentang tempat yang kita buat sholat suci atau najis, Baik. atau kita sholatnya diterima apa enggak, itu berarti dari Nah, saya ulang. Kita tuh tahu nggak sholat kita diterima atau tidak? Tidak. Berarti sekarang langkah berikutnya, syarat mutlak sholat diterima itu apa? Surat 2 ayat 139. Lihat aja syaratnya. Kayak tadi sholat benar itu ditolong misalnya, kan gitu aja. Khawatir juga kan kita nggak tahu. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Terus? Padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Terus? Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Terus? Dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Berarti syarat mutlak kita sholat diterima atau tidak terima apa? Yang pertama? Keikhlasan. Nah itu nanti kita bahas ya. Kalau kesini lagi. Ya silakan Bu. Kalau milih ujiannya itu kita sama Allah ujiannya yang Oh boleh. Baik. Coba kita lihat ujian itu gimana. Surat 21 ayat 35. Silakan. Kan keinginan boleh aja. Allah yang izinkan yang mana? Iya, 21 ayat 35. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan memuji kamu. Kami akan menguji kamu. Jadi ujian itu pasti nggak? Nah, lihat apa mengujinya. Terus? Dengan keburukan dan kebaikan. Berarti sebagai ujian itu cobaan. cuma berapa? Dua. Yang enak, yang tidak enak. Kalau ibu ingin sabar, ibu perlu yang enak atau yang tidak enak?
Halo? Iya. Nah. Oke, saya ulang. Bapak Ibu tuh ingin masuk surga nggak? Tahu nggak syarat ujian masuk surga itu di mana? Ya diuji dengan yang enak atau tidak enak? Enak dan tidak enak. Oh, kita lihat Al-Baqarah 214. Nanti dulu. Jangan-jangan ingin diuji enak terus tapi ingin masuk surga. Kalau bisa kaya raya nggak punya masalah mati masuk surga. Itu enak. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Apa kata Allah? Kamu mengira masuk surga. Kita lihat lewat mana. Terus? Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum Apa kamu. cobaannya? 1. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncangkan dengan berbagai cobaan. Ibu ingin masuk surga? Harus lewat apa tadi? Jangan. Mau? Terus mau jalan pakai lewat mana? Jalan tikus. Jalan tol. Jadi kita satu silahkan memohon kepada Allah. Kalau saya mending jadi Bapak Ibu, mending saya mohonnya gini Bu, berikan saya kebahagiaan di dalam menjalani ujianmu ya Allah. Bisa nggak orang bahagia saat menjalani ujian? Ada di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 155. Lah ikuti aja Al-Qurannya. Gitu. Loh kan memang tujuannya kita ingin bahagia kan? Ngapain ibu hidup menderita? Bahagia di muka batinnya. Enggak, nanti Allah. Nah, nanti saya buka. Coba. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan kami pasti akan menguji. Kalau pasti itu apa? Pasti itu apa? Terjadi kan? Dengan apa? Sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Berarti semua pasti akan diuji itu nggak? Pasti. Tapi kita lihat terus. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa orang sabar malah bahagia? Padahal kenyataannya kan harusnya menderita. Kenapa orang sabar bahagia Bapak Ibu? Karena orang sabar tidak menganggap itu masalah, tapi sarana latihan. Jadi kalau ingin bahagia berarti Bapak Ibu harus apa? Sabar. Izin Allahnya itu. Nantilah lama-lama Bapak Ibu akan paham lah. Baik. Ada lagi? Kalau pengen sabar harus sering ketemu Ustaz Oko ya. Sering latihan. Sering latihan. Sering ketemu. Ya pokoknya harus di reminder Bu, di recharge. Kalau enggak nanti Bapak. Ya sudah. Kalau seorang hamba diuji oleh Allah, mungkin Allah punya maksud ingin mengangkat derajat anak Ya. hamba tersebut, itu Ya. bisa terjadi. Atau saya balik gini, Bapak Ibu tuh pernah nggak minta masalah kepada Allah? Nah, kan? Coba baca, duduk di antara dua sisi itu. Ya Tuhanku ampunilah saya apa? Kasihanilah saya, tutup aib saya, angkatlah. Kalau Bapak Ibu ingin diangkat derajatnya, Allah harus kasih apa? Ujian. Jadi yang minta ujian masalah selama ini siapa? Kita yang minta. Loh berarti banyak masalah tuh doa siapa? Doa sendiri. Doa sendiri. Loh Bapak Ibu nggak sadar ini minta masalah? Atau yang warfaninya angkat derajat mau di skip gitu? Loh itu kita yang minta. Wah ini nggak sadar sholat ini. Loh Bapak ini yang minta masalah sama Allah 17 kali lagi sehari. Berarti sholatnya musuh ya. Baik Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak dan Ibu, dimaafkan ini. Baik, sampai ketemu lagi ya di kajian berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa semakin paham. Karena ini yang dibahas kan ilmu kehidupan. Jadi apa yang harus dirasakan, dipraktekkan dan dibuktikan Pak. Sayang, Al-Qurannya sudah ada, Al-Quran sempurna, Allah ridho Bapak Ibu pakai, tapi kalau kita masih menderita, ini ada yang salah. Berarti nggak match antara Al-Quran yang disampaikan dengan praktek kehidupan sehari-hari. Makanya tadi kata kuncinya apa? Ikutilah. Ya, Bapak Ibu makanya diluruskan dulu cara-cara berpikirnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.